Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sistem Tenaga Elektrik dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Gede KM Atmajaya STMT. Kami ingin mempresentasikan mengenai hasil yang kami peroleh dari perhitungan soal example 6.9 pada buku Power System Analysis karya Bapak Hadi Saadat menggunakan software MATLAB. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, ada saya sendiri selaku moderator pada presentasi ini. Saya adalah Muhammad Latif. Kemudian ada Raka Dima Maulana dengan NIM 123130041. Kemudian ada Kimi Ibrahim Aditya Putra. Selanjutnya Najwa Zikria Ramadan dan juga Muhammad Zaki Fernali. Oke, dari soal yang ada, kami diarahkan untuk mengatasi power flow solution dari metode Gauss-Seidel. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya, mulai dari slack bus pada bus pertama sampai dengan bus ke-30. Dan ini adalah program yang sudah disediakan oleh buku karangan Hadi Saadat. Dan ini juga untuk percobaan yang kedua mengenai rugi-rugi daya. Oke, selanjutnya yang akan kami jelaskan yaitu hasil daripada program yang telah kami terapkan pada software MATLAB mengenai power flow solution dengan metode Gauss-Seidel. Nah, maksimum power mismatch yang kami dapatkan itu adalah 0,009411209 dengan iterasi sebanyak 25 kali. Nah, dari parameter ini kami akan menjelaskan beberapa mulai dari bus 1 sampai dengan 30. Ada tegangan, ada sudut, ada daya pada beban, ada daya pada generator dan juga injector. Kemudian percobaan kedua kami akan menjelaskan mengenai line flow and losses yang terdiri dari line mulai dari 1 sampai dengan ke-30. Kemudian ada daya yang ada pada bus dan juga line atau jalur atau saluran. Ada juga rugi daya yang terjadi pada saluran dan juga transformer. Untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi hasil percobaan aliran daya menggunakan metode Gauss-Seidel pada sistem 30 bus menunjukkan bahwa komputasi berjalan dengan stabil dengan nilai maksimum power mismatch sebesar 0,00941209 dan jumlah iterasi sebanyak 25 hingga mencapai konvergensi. Hal ini mengindikasikan bahwa metode Gauss-Seidel mampu memberikan hasil yang konsisten, meskipun sistem relatif besar. Profil tegangan pada keseluruhan bus berada dalam batas aman, yaitu 0,95 sampai 1,05 PU. Dengan tegangan tertinggi tercatat pada bus 11 sebesar 1,082 PU dan tegangan terendah pada bus 30 sebesar 0,975 PU. Penyebaran tegangan ini nunjukin bahwa sistem tuh nggak ngalamin gangguan serius, meskipun beberapa bus seperti bus 28, bus 30 mendekati batas bawah, sehingga berpotensi mengalami penurunan tegangan apabila beban meningkat. Pola sudut tegangan yang semakin negatif juga konsisten dengan karakteristik sistem tenaga AC, yang dimana sudut menurun seiring jarak elektrik dan beban yang ditarik dari slug bus. Sehingga contoh bus 1 yang berfungsi sebagai slug bus memiliki sudut 0 derajat, sementara bus 30 memiliki sudut minus 17,454 derajat, mencerminkan aliran daya dari pusat pembangkitan menuju area beban. Dari sisi keseimbangan daya, total pembangkitan aktif sebesar 300,061 MW, cukup untuk mensuplai total beban sebesar 283,400 MW, yang rugi-rugi sistem sekitar 16,661 MW.
yang termasuk dalam kategori rugi daya, wajar untuk jaringan distribusi dan transmisi multibus. Dan juga pembangkitan daya reaktif mencapai sebesar 419 megavar digunakan untuk memenuhi kebutuhan beban reaktif sebesar 126,200 megavar dibantu oleh kompensasi bus tertentu seperti bus 24 yang menginjeksikan 4,30 megavar. Generator pada bus PV memberikan kontribusi signifikan terhadap pengaturan tegangan khususnya bus 2 yang juga menghasilkan 62,554 megavar dan bus 11 yang menyuplai sebesar 21,364 megavar, menunjukkan bahwa area sekitar kedua bus tersebut memerlukan dukungan daya reaktif tinggi untuk menjaga stabilitas tegangan. Sementara itu, bus dengan beban besar menunjukkan gejala penurunan tegangan yang wajar. Contohnya, bus 5 yang memikul beban cukup besar yaitu 94,2 megawatt dan 19 megavar memiliki tegangan sebesar 1,010 PU dengan sudut minus 13,664 derajat. Sedangkan bus 8 dengan beban 30 megawatt dengan 30 megavar mencatat tegangan 0,997 PU dan sudut minus 11,179 derajat yang menunjukkan bahwa besarnya kebutuhan daya reaktif turut mempengaruhi penurunan tegangan. Ya, izin melanjutkan analisis dari teman saya tadi, bahwasanya jika ditinjau dari beberapa sampel beban menengah seperti bus 15 dengan beban 8,2 megawatt dan 2,5 mVAR, tegangan berada pada 1,030 PU dengan sudut minus 15,752 derajat, masih dalam batas aman meskipun sudutnya lebih negatif dibandingkan bus dengan beban yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan hubungan proporsional antara beban yang ditarik terhadap penurunan sudut tegangan. Bus-bus kecil seperti bus 3 dan bus 4 juga menunjukkan perilaku stabil dengan magnitudo tegangan masing-masing 1,012 PU dan 1,001 PU serta sudut minus 7,511 derajat dan minus 9,084 derajat yang mengindikasikan bahwa area ini relatif ringan bebannya dan dekat dengan pusat pembangkitan atau jalur tegangan tinggi. Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa sistem tenaga listrik berada dalam kondisi operasi yang stabil, baik dari sisi tegangan, sudut, maupun keseimbangan daya aktif dan reaktifnya. Tidak terdapat kondisi overload pada bus dan indikasi ketidakstabilan yang dapat mengancam kontinuitas operasi sistem. Kinerja pembangkitan pada tiap bus, PV dan SLAC berjalan sesuai harapan dan aliran daya pada seluruh bus menunjukkan pola distribusi yang logis dan selaras dengan teori aliran daya. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa metode Gauss-Seidel mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi operasi sistem tenaga pada keadaan beban tertentu dan menunjukkan bahwa jaringan 30 bus yang diuji memiliki kualitas operasi yang baik serta siap mendukung distribusi daya secara andal. Hasil perhitungan line flow dan rugi daya pada jaringan 30 bus memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana daya aktif dan reaktif mengalir melalui tiap saluran serta bagaimana rugi muncul sepanjang jalur transmisi. Secara umum, aliran daya terbesar terjadi pada saluran-saluran utama yang dekat dengan slack bus, seperti pada saluran antara bus 1 dan bus 2 yang menyalurkan 166,940 MW dengan rugi daya sebesar 4,810 MW, serta saluran bus 1 ke bus 3 yang membawa aliran reaktif sangat besar, yaitu 79,705 MW, sehingga menimbulkan rugi reaktif 6,182 MW. Hal ini menunjukkan bahwa bus 1 sebagai sumber utama menanggung distribusi energi yang signifikan untuk menopang seluruh sistem. Pola distribusi daya juga tampak jelas pada bus 2 yang berperan sebagai simpul penting dalam sistem.
dengan aliran 79,686 MW ke bus 5, 60,621 MW ke bus 6, dan 45,146 MW ke bus 4. Saluran-saluran ini memiliki rugi daya yang cukup menonjol, terutama ke bus 5 dengan rugi 2,763 MW dan 7,202 MW. Ini mengindikasikan bahwa area sekitar bus 5 merupakan pusat beban besar yang memerlukan suplai daya aktif dan reaktif yang tinggi. Pada area tengah jaringan, saluran bus 6 ke beberapa bus seperti 7, 8, 9, dan 10 menunjukkan dinamika aliran yang kompleks karena bus 6 menerima suplai dari bus 2 dan kemudian mendistribusikannya ke beberapa arah. Misalnya saluran 6 sampai 8 mengalirkan sebesar 29,341 MW dan 31,944 MW dengan rugi reaktif negatif 0,061 MW. Sedangkan saluran 6 sampai 28 memiliki rugi reaktif sangat besar mencapai negatif 12,555 MW sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan reaktif yang cukup signifikan di area tersebut dan menandakan kebutuhan kompensasi daya reaktif tambahan. Pada bagian hilir jaringan, saluran-saluran menuju bus-bus beban seperti bus 25, 26, 27, 29, dan 30 menunjukkan aliran yang lebih kecil, namun tetap memiliki kontribusi terhadap total rugi daya. Contohnya, saluran 27 sampai 30 mengalirkan sekitar 7,128 MW dengan rugi daya 0,169 MW dan 0,318 MW. Sedangkan saluran 29 sampai 30 membawa 3,735 MW dengan rugi yang relatif kecil yaitu 0,035 MW dan 0,066 MW. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beban pada ujung jaringan tidak sebesar pada beban pusat, tetap terjadi rugi daya yang tidak dapat diabaikan, terutama pada jaringan yang panjang. Beberapa saluran dengan dominasi daya reaktif seperti saluran 8 sampai 28 juga memperlihatkan aliran reaktif tinggi sebesar 3,994 MW dengan rugi reaktif negatif 4,058 MW yang memperkuat temuan bahwa area bus 28 merupakan salah satu titik sensitif terhadap ketidakseimbangan daya reaktif. Sementara itu, jalur yang membawa daya kecil seperti 25 sampai 26 dan 23 sampai 24 memiliki rugi daya yang minimal, selaras dengan rendahnya arus yang mengalir. Secara keseluruhan, total rugi daya aktif sebesar 16,661 MW dan rugi reaktif sebesar 20,519 MW menunjukkan efisiensi sistem yang masih baik, mengingat kompleksitas jaringan 30 bus. Namun juga mengisyaratkan bahwa beberapa area, terutama di sekitar bus 6, 8, dan 28, berpotensi memerlukan optimasi melalui penempatan kapasitor atau perbaikan tap transformator agar rugi daya dapat ditekan dan profil tegangan lebih stabil. Temuan ini secara keseluruhan memperjelas bahwa sistem bekerja sesuai karakteristik sistem tenaga AC, di mana saluran yang membawa aliran besar menghasilkan rugi paling tinggi, sedangkan saluran dengan beban ringan menunjukkan rugi yang relatif kecil. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu berdasarkan hasil percobaan aliran daya menggunakan metode Gauss-Seidel pada sistem 30 bus, dapat disimpulkan bahwa metode ini mampu memberikan solusi yang stabil dan konvergen dalam 25 iterasi dengan nilai power mismatch yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,0094129. Profil tegangan seluruh bus berada dalam batas operasi aman, yaitu antara 0,95 sampai 1,05 PU. Dengan hanya beberapa bus yang mendekati batas bawah namun tetapi tidak menunjukkan kondisi yang kritis. Hal ini menandakan bahwa sistem bekerja dalam kondisi tegangan yang stabil dan tidak mengalami gangguan yang signifikan. Keseimbangan daya dalam sistem juga terpenuhi dengan baik.
di mana total pembangkitan aktif sebesar 300.061 megawatt, mampu menyuplai beban total 283,400 megawatt serta menutupi rugi daya 16.661 megawatt. Sedangkan kebutuhan daya reaktif dipenuhi oleh beberapa bus generator yang berperan sebagai kompensator, terutama bus 2, bus 11, dan bus 13. Yang kesimpulan kedua yaitu hasil line flow menunjukkan bahwa aliran daya terbesar umumnya terjadi pada saluran-saluran utama yang dekat dengan slack bus. Dengan rugi daya terbesar muncul pada jalur yang memikul aliran reaktif tinggi seperti saluran 6-28 dan 1-3. Meskipun demikian, rugi total jaringan sebesar 16.661 megawatt dan 20.511 megavar masih berada dalam kategori wajar untuk sistem multibus dengan banyak percabangan. Analisis juga mengungkapkan bahwa beberapa area seperti sekitar bus 6, bus 8, dan bus 28 memerlukan perhatian khusus terkait kompensasi daya reaktif untuk meminimalkan rugi daya dan menjaga profil tegangan tetap terjaga normal. Secara keseluruhan, hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem tenaga berada dalam kondisi operasi yang sangat baik, stabil, dan sangat andal, serta metode Gauss-Seidel mampu memberikan gambaran performa sistem yang akurat dan representatif. Begitulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama kami melakukan presentasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.